Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Siapa yang suka manisan? Pasti banyak yang suka. Apalagi jika warnanya memikat seperti ini ya. Inilah manisan halua khas Medan, Sumatera Utara. Dibuatnya dari beraneka jenis buah dan sayuran. Cabai yang pedas dan pare yang pahit. Di sini kita bisa nikmati dengan rasanya yang manis. Kalau mikirnya bakalan ada kayak rasa pedes gitu, bener-bener nggak ada sama sekali loh. Ini tuh bener-bener murni rasanya manis gula. Terus karena emang bener sih, karena kulitnya yang dipilih kan dagingnya tuh daging cabai yang tebal gitu, jadi enak, krenyes, gurih, bukan gurih apa, renyah. Kayak makan korma gitu, kulit korma. Nah mirip lah kira-kira kayak gitu. Sayang, ternyata saya doyan. Ayo kita makan. Pemirsa Hasanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga menyukai manisan loh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai manisan dan madu. Syekh Profesor Abdul Basit dalam kitab berjudul Inilah Makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukil perkataan As-Sa'labi bahwa manisan yang disukai Nabi adalah manisan yang terbuat dari kurma dicampur susu. Al-Lais menambahkan, manisan adalah setiap makanan yang manis dan dapat dimakan. Nah, bukan hanya Rasulullah saja yang suka makan manisan. Raja Sambas juga ternyata suka loh. Namanya manisan betik. Lihat cantik bukan? Kalau manisan seperti ini, gak tega ya mau makannya. Dan ternyata bahan membuat manisan betik ini adalah buah pepaya. Pilih buah pepaya yang tidak terlalu matang, tapi tidak mentah juga ya, alias yang masih mengkal. Lalu ini yang spesial, daging pepaya harus diukir dulu nih, agar kelihatan lebih cantik. Lalu direndam dalam air kapur sirih selama 1 jam. Kapur sirih akan membuat tekstur buah menjadi lebih keras, sehingga saat dikunyah, rasanya akan menjadi renyah. Lalu cuci pepaya dengan air panas, agar tak ada sisa kapur sirihnya sama sekali. Lalu tinggal campur dengan air gula yang sudah diberi pewarna makanan. Nah, sudah kelihatan kan cantiknya? Perendaman dengan banyak gula, selain untuk memberi rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme yang membuat buah cepat busuk. Dengan teknik pengawetan seperti ini, manisan betik bisa tahan 1 tahun di dalam kulkas dan 1 bulan di luar kulkas. Nah, kalau manisan yang satu ini, pasti pemirsa Hasanah sudah banyak yang tahu. Ya, manisan rambut nenek. Salah satu lokasi pembuatannya di Kabupaten Babat, Lamongan, Jawa Timur. Bahan pembuatannya ada adonan dan air. Masak adonan sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Mirip dengan pembuatan dodol, adonan harus diaduk terus-menerus agar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah matang, adonan tepung didiamkan untuk menurunkan suhunya. Lanjut membuat adonan kedua. Bahannya dari gula pasir dan air. Adonan gula tidak boleh diaduk sedikit pun. Tujuannya agar menjadi karamel. Kalau sudah menggelembung seperti ini, adonan artinya sudah matang. Adonan lalu dipindahkan pada wajan yang bagian bawahnya berisi air untuk menurunkan suhu gula. Tunggu sampai gulanya mengeras ya. Nah, kalau untuk proses yang satu ini, hanya ahlinya saja yang bisa. Adonan diputar-putar sampai membentuk angka 8, memakai 2 kayu kecil sambil ditarik-tarik. Hati-hati ya, adonannya masih hangat. Adonannya tidak boleh sampai putus ya. Kalau sampai putus, adonan tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini dia rambut nenek yang sudah jadi. Tidak boleh dibiarkan lama pada suhu ruang. Jadi harus segera dimasukkan dalam wadah tertutup agar tidak mengeras. Selain rambut pirang, bisa juga dikreasikan dengan aneka warna. Bisa hijau dan pink. Rasanya pun beraneka macam. Wah, meski zaman sudah modern,
Tetap eksis kan si rambut nenek? Pemirsa Hasanah, Rasulullah sangat menyukai manisan. Beliau merasa senang jika mendapat hadiah manisan. Nabi pun suka memberikan hadiah manisan kepada sahabat-sahabat kecilnya seperti Jabir bin Abdullah. Selesai sholat zuhur, beliau biasanya suka membagikan dan menyuapi para sahabat kecilnya itu dengan semangkuk manisan. Hal itu ia lakukan sebagai rasa sayang dan sebagai hadiah kepada para sahabat kecilnya. Ya, memberi hadiah kepada sesama adalah hal yang dianjurkan dalam agama Islam, meskipun yang kita berikan sekedar manisan atau senyuman manis. Karena yang dilihat bukanlah besar kecilnya pemberian, tapi ketulusan dan rasa perhatian karena telah memberi. Hal itulah yang diharapkan bisa menimbulkan rasa saling sayang dan cinta terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari yang isinya, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.